Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada asesor sertifikasi dosen tahun 2025 dan salam semangat bagi para audiens. Perkenalkan, nama saya Christine Marinda. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang di Prodi S1 Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memberikan sedikit informasi mengenai video pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2025 dalam bidang pengajaran pada poin PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video pembelajaran ini, saya mengambil mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah English and American Drama. Dengan menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 6 Prodi S1 Bahasa Inggris dengan bobot 2 SKS. English and American Drama bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai konsep drama sebagai salah satu genre sastra. Dan untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan critical thinking mahasiswa dalam menelaah teks drama secara komprehensif baik dari sisi intrinsik maupun ekstrinsik. Mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan mengenai sejarah dan evolusi drama, baik drama Inggris dan juga Amerika dalam konteks sastra dan seni pertunjukan. Adapun CPMK mata kuliah English and American Drama yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menelaah drama secara komprehensif dan memahami drama sebagai teks karya sastra. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang elemen dan analisis teks drama menggunakan beberapa teori sastra tertentu. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis teks sastra dan mampu berpikir kritis terhadap isu-isu sosial yang tercermin dalam karya sastra serta relevansinya terhadap masalah kehidupan masyarakat pada periode tertentu. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat paper ilmiah dengan menganalisis teks drama menggunakan teori kritik sastra. Mata kuliah ini ditempuh dalam 16 kali pertemuan, yang mana 14 kali pertemuan tatap muka, yang di dalamnya mencakup penyampaian materi kuliah secara ceramah dan diskusi, tugas terstruktur secara individu, dan presentasi secara kelompok, serta kuis. 1 pertemuan untuk UTS dan 1 pertemuan untuk UAS atau final test. Adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah English and American Drama ini ada 6 komponen, yaitu yang pertama aktivitas partisipasi dengan bobot 20%, di mana mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dan aktif dalam memberikan respon terhadap materi dan diskusi yang diberikan. Kemudian yang kedua, tugas terstruktur yang memiliki bobot 10%, yaitu penugasan baik individu maupun secara kelompok. Dan selanjutnya ada tugas proyek, yaitu bobotnya 30%. Mahasiswa membuat paper ilmiah dengan menerapkan teori sastra yang tepat pada karya sastra teks drama tertentu. Dan juga saya mendorong dan membimbing mahasiswa agar bisa ikut serta menjadi presenter dalam beberapa seminar ilmiah. Kemudian yang keempat ada kuis yang berbobot 5%. Dan UTS 15%, kemudian yang terakhir ada UAS atau final test yang memiliki bobot 20%. Nah, penilaian UAS ini adalah penilaian individu dari hasil paper ilmiah yang sudah dipresentasikan dan didiskusikan di dalam kelas dan kemudian disubmit sebagai final test. Baiklah, demikian sedikit informasi yang saya berikan mengenai mata kuliah English and American Drama yang saya pilih sebagai video pembelajaran di bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2025 pada poin PDD UKTPT. Berikut cuplikan proses video pembelajaran pada pertemuan 9 secara tatap muka yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Okay, good morning everyone. Morning. How are you today? Great. Okay, and today the meeting we are going to discuss about English and American Drama subject. The focus is about modern American drama and American tragedy. So before we start the lesson, let's pray first. So maybe kalian bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
waspada dulu untuk mengisi presensi. Jadi saya kasih waktu, silakan. Okay, have you finished? Yes. Okay, thank you. Now back to the material for today's discussion. We're going to discuss about modern American drama and American tragedy with the focus of Arthur Miller's Death of Salesman. Last time I give you assignment to read the drama script. Have you finished reading it? Yes. Okay, good. So how many act the drama script Death of Salesman? 5. Act or Oh. act? Ya, bagian atau babak? Ada berapa babak? Masih ingat? Maria? 3. 2x. Two acts, ya, ada 2 babak. Nah, yang akan saya bahas nanti adalah yang act 1 yang sudah kalian baca dari awal sampai akhir. Nah, here we have the American drama and we are going to talk about modern American drama. Modern American drama itu muncul di abad ke-20, ya, ada 20-an. It differed from classical dramatic forms by introducing psychological realism and then social critic and then non-linear storytelling. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada psychological realism. Characters are shaped by inner conflict and repressed desires influenced by Freudian thought. Previous meeting, we also already discussed about the Freudian thoughts, or we call it psychoanalysis. Ya, psychoanalysis. Ada yang masih ingat structure of personality? Terus? 3 structure of personality? It? Egos and super egos. Ya, it, ego, super egos. Nah, kalau kita membahas tentang karakter, Freudian thought itu konsepnya ada tentang structure of personality. Nah, karakter ini juga dibentuk oleh beberapa konflik batin. Ya, kalau kalian sudah selesai membaca Death of Salesman, tokoh utama Willy Loman itu mengalami beberapa konflik. Sebagian besar konflik batin. Nah, kemudian social critic. Themes includes disillusionment with the American dream and alienation in capitalist society. Kita bahas tentang social critic dulu. Nah, di sini ada yang tentang theme includes disillusionment with the American dream. Ada yang masih ingat the American dream? Yang masih ingat? Now, for the previous subject about the introduction of literature, we also discuss about American Dream. Nah, yang saya suruh baca apa dulu? Of Mice and ya, Of Mice and Men. Ini sama temanya tentang American Dream. So, setiap orang bisa sukses, ya, secara finansial ataupun sejahtera di tanah Amerika. Ya, tanpa mengesampingkan apa backgroundnya. Jadi semua orang itu berhak. Tapi di sini social kritiknya adalah beberapa karya sastra ini menyuarakan ironis atau kekecewaan bahwa tentang American Dream itu tidak semuanya benar. Nah, contohnya di Of Mice and Men itu ya, mereka failure, ya, mereka mengalami kegagalan. Salah satunya juga di drama Amerika, modern drama Amerika ini juga Death of Salesman juga tokoh utama juga mengalami kegagalan, ya. Jadi tidak sukses karena ada beberapa faktor. Kemudian ada non-linear storytelling, fragmented time, flashback, and memory scenes dominated the narrative style. If you have a look to the drama script again, nah itu pasti ada beberapa scene-scene yang juga tidak hanya alurnya maju, ya. Ada yang juga flashback. Kalau kalian ingat lagi bahwa Willy Loman itu juga ketika sedang di scene, ketika dia sedang ngobrol dengan Linda atau istrinya, itu dia tiba-tiba flashback, ya, di situasi di mana dia ngobrol dengan orang lain, bahkan dengan his affair, dengan selingkuhannya, the woman, ya. Tokoh the woman itu tidak ada namanya, ya, di situ. Di situ hanya ada tokoh the woman saja. Nah, di sini ada flashback. Kalau kalian sudah membaca tentang introduction-nya di
Death of Salesman itu ada beberapa yang menceritakan bahwa cerita dalam Death of Salesman ini tidak hanya alur yang maju saja, tetapi ada beberapa flashback. Bahkan karakter-karakternya yang sudah meninggal pun muncul di dalam ilusinya Willy Loman. Nah, maka dari itu tadi ada yang namanya theme include disillusionment atau dilusi ya, dilusi dari tokoh utama ini. Nah, kemudian ada key playwrights. Tokoh-tokoh penting dalam modern American drama, salah satunya yaitu ada Eugene O'Neill. Eugene O'Neill ini contoh judul drama skripnya adalah Long Day's Journey into Night. Kemudian ada Tennessee Williams yang berjudul A Streetcar Named Desire. Dan juga adalah Arthur Miller's Death of Salesman yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian ada American Tragedy. Modern drama itu biasanya ada tema-tema American Tragedy-nya. Salah satunya yang akan kita bahas ini mengenai tokoh Willy Loman. Jadi modern American drama ini muncul di abad berapa tadi? Abad ke-20. American Tragedy redefines classical notions of tragedy by highlighting the downfall of the common man rather than aristocratic heroes. Jadi kalau modern drama itu lebih ke common man. Jadi tokoh utamanya itu adalah tokoh yang biasa, manusia biasa biasanya dari middle class. Kalau yang klasikal itu biasanya yang dari keluarga bangsawan atau dari kerajaan, seperti contohnya yang di contoh drama stripnya Shakespeare, ya, Hamlet, kemudian ada Oedipus, ya kan, itu kan dari bangsawan. Tapi kalau yang modern American drama itu ciri-cirinya tokoh utamanya itu dari manusia biasa ya, dari kalangan biasa atau dari middle class khususnya. Nah, ini ordinary protagonist, kemudian ada internal versus external conflict, economic pressure versus personal pride and psychological needs, and also tragic irony. The pursuit of unattainable dreams leads to destruction. Kita bahas satu-satu. Ordinary protagonist, as I told you before, ya, jadi tokoh drama dari modern drama ini tidak dari noble atau bangsawan, tapi dari common man atau middle class. In traditional Aristotelian tragedy, protagonists are typically noble or royal figures, such as Oedipus or Hamlet. However, in modern American tragedy, the protagonist is often an ordinary person, jadi dari orang biasa ya. Typically from the working or middle class, whose struggles reflect the real life problems faced by many. Jadi kalau Willy Loman ini ordinary person, middle class. What is his occupation? Kerjanya apa? Sebagai seorang salesman. And then who struggle reflect the real life problems faced by men. Yang berjuang menghadapi masalah-masalah yang kenyataannya memang tidak bisa secara langsung instan menjadi orang yang sukses, tapi butuh perjuangan, kerja keras dan juga tekad. Tapi nyatanya Willy Loman itu pekerja keras atau tidak? Iya, tapi dia sukses atau gagal? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, apalagi kalau semua orang beranggapan bahwa American Dream itu semua orang bisa sukses dari background apapun itu, bahkan orang Amerika sendiri ataupun imigran. Faktanya sebenarnya memang tidak semuanya bisa sukses. Nah, contoh-contohnya ada di drama tragedi ini karena mereka memberikan kritik sosial, memberikan kritik bahwa adanya kekecewaan, mereka tidak bisa sukses. Kemudian ada internal versus external conflict yang tadi sudah saya bahas sedikit tentang internal konflik batin di Willy Loman. Ya, economic pressure versus personal pride and psychological needs. Kemudian yang personal pride itu Willy Loman merasa disukai oleh banyak orang, ya, well-liked person. Kemudian dia merasa penting di New England.
If you remember the script, ya, Unfatal in New England, gitu kan? Ada di halaman awal-awal ya, scene awal atau act yang 1 itu dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang penting di New England, di mana dia bekerja. Padahal sebenarnya di umur yang 60 tahunnya itu dia sudah tidak bisa lagi compete with others, tidak bisa lagi berkompetisi dengan yang lain, sehingga dia tidak bisa attain the success as a good or as a successful salesman. So in Death of Salesman, the tension between internal and external conflict is central to Willy Loman's tragic downfall. Externally, secara eksternal, Willy faces economic pressure. He is aging, ya, umurnya sudah 60-an, ya. Losing his job and unable to provide for his family in a society that values productivity and financial success. And internally, he battles with personal pride and psychological needs. His desire to be respected, to be seen as a successful, and to fulfill the American dream. To fulfill the American dream ini dia tidak bisa attain, ya, karena dia percaya kalau dia akan menjadi orang yang sukses, sejahtera. Tapi nyatanya dalam cerita itu dia justru mengalami beberapa konflik batin dan juga eksternal konflik. Kalau eksternal konflik lebih banyak di ekonomi, ya, jadi secara finansial. Kemudian tragic irony. Nah, tragic irony merupakan salah satu penanda tentang genre of drama, which is tragedy. The pursuit of unattainable dreams leads to destruction. So the tragic irony in Death of Salesman is that Willy Loman believes success comes from being well-liked. Yet he dies lonely and unsuccessful. He sacrifices everything for the American dream, not realizing it's a false ideal. His final act, suicide for insurance money, is meant to help his son, but Beef has already rejected Willy's dream, making his death meaningless. Jadi sudah kematiannya, bunuh dirinya itu dia ingin mendapatkan asuransi, ya, agar keluarganya sejahtera. Tapi pada kenyataannya sebelum dia melakukan bunuh diri atau commit suicide, itu anaknya sendiri sudah menolak dia, ya, apalagi terhadap perilakunya yang tidak bisa dibenarkan karena he has an affair with another woman. Dia selingkuh, ya, sama orang lain, dan itu diketahui oleh Biff Loman. Nah, sejak saat itu Biff Loman merasa bahwa ayahnya ini sudah tidak pantas lagi menjadi sosok figur seorang ayah yang baik. Di situ dia gagal menjadi seorang ayah, gagal menjadi seorang suami, dan juga dalam pekerjaannya juga dia gagal menjadi seorang salesman karena dia tidak menghasilkan apa-apa. He didn't earn anything from his job. Ya, apalagi dalam scene di mana Willy Loman itu sedang ngobrol dengan Charlie, ya, sahabatnya dan juga tetangganya, itu dia selalu meminjam uang. Nah, meminjam uang karena dia tidak mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya. Okay, maybe let's have a look to the drama script and we just do a little bit close reading. Maybe can I ask someone to read the script or this drama script? Okay, April, can you please read this scene? Yeah. Because I get so lonely, especially when business is bad and there is nobody to talk to. I get the feeling that I'll never sell anything again, that I won't make a living for you, or a business for the boys. He told you, the woman subsiding louder. The woman grimaced at the mirror. There's so much I want to make for. The woman, me? You didn't make me. Billy, I picked you. You picked me? Billy, you picked me? The woman? I did. I've been sitting at that desk, watching all the salesmen go by, day in, day out, but you've got such a sense of humor.
And we do have such a good time together, don't we? Really? Sure. He takes her in his arms. Why do you have to go now? Oke, nah thank you, April. Nah ini adalah scene di mana Willy Loman selingkuh dengan the woman. The woman ini tidak ada namanya ya. The character is just the woman. He has an affair with the woman. Di scene sebelumnya, in the previous scenes, dia sedang berbincang-bincang dengan Linda, istrinya. Nah, di sini ada flashback. Nah, tadi yang sudah kita bahas tentang adanya alur flashback juga ya. Nah, di sini adalah scene yang menunjukkan di mana flashbacknya Willy Loman ketika sedang berbincang dengan istrinya, tapi tiba-tiba dia mengalami ilusi. Dan ilusinya itu ya dengan selingkuhannya ini. And I have an assignment for the next meeting. So the task is you can do as a group analyze the following elements from Arthur Miller's Gun of Salesman. First one major characters. So you have to analyze one of the characters that listed here. You can choose one of them. Willy Loman, Biff Loman, or Linda Loman. So not all the characters you analyze, but you have to choose only one character. And then the second one for Pim. Choose one, the American Dream, Identity, Crisis, and Father-Son Relationship. Tema juga pilih salah satu yang menurut kalian sudah paham atau menguasainya. Pilih saja salah satu. Boleh di American Dream, Identity, Crisis, and Father-Son Relationship. Nah, Father-Son Relationship ini yang paling terlihat adalah konfliknya dengan Biff Loman. Jadi kalian bisa pilih salah satu. And then your summary should include a brief character overview and the character's major conflicts, internal and or external. Okay, that's right. And then a clear explanation of the chosen theme and how it is reflected in the character's journey. And then at least 2 direct quotes from the play to support your analysis, because your analysis is about the drama script. So make sure you also have the data from the script. Jadi datanya adalah script drama itu sendiri sebagai quote ya. Jadi situasinya adalah script itu sendiri. And in-depth explanation of how each quote reflects the character's traits and the chosen theme. And the last one is a final reflection, 3 or 4 sentences on how Miller uses the character to convey a broader social or psychological message. Then the assessment criteria, relevance and depth of analysis 40%. Jadi bobotnya adalah 40% untuk relevance and depth analysisnya. And effective of use textual evidence 30%. Clarity and organization of writing 20%. And the last is group collaboration and originality 10%. Okay, for the additional notes, divide text fairly among group members and include its students' contribution in a short appendix. Jadi kontribusi kelompok kalian nanti bisa kalian tulis in a section, ya. Who wrote which section? Misalnya section yang pertama yang menulis April, kemudian section yang kedua yang menulis Grace, itu nanti kalian cantumkan. Kemudian be ready to present a short oral summary at least 5 minutes in class after submission. So the due date is going to be next week. So you have to prepare your presentation and also your conclusion about the analysis. Is there any question? No. Okay. So thank you very much. But before we finish this class, I'd like to make a little bit quiz for you guys. So we are going to little bit review about the material from the previous meeting until today. So you can prepare your gadget and let's do the Kahoot game. Okay, are you ready guys? Ready. Let's start the game.
Demikian cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah English and American Drama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh tim penilai dan juga tim panitia sertifikasi dosen 2025. Terima kasih juga kepada para pimpinan, rekan sejawat dosen, mahasiswa dan staf Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.